Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya kebenaran yang merasuki di dada bangsa Mongol menjadi sebuah keajaiban tersendiri dalam bingkai sejarah dunia. Banyak di antara khan-khan atau raja-raja yang menerima agama tauhid ini tanpa adanya sebuah pertarungan. Keajaiban ini pun terus berlanjut hingga ke anak cucu mereka. Bahkan di antara kisahnya sangat memukau seperti sebuah keajaiban. Dan inilah kelanjutan kisah kita masuk Islamnya Imperium Mongol. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di antara keajaiban-keajaiban Islam yang dapat meruntuhkan sifat keras dan kejam bangsa Mongol, menjadikan agama ini meluas di kalangan Imperium Mongol. Berke Khan yang sangat dikenal dalam sejarah, menjadikan Islam mendapatkan kekuatan baru dalam menangkis serangan yang dilakukan Hulagu Khan. Kecerdikan Berke Khan dalam menyusun strategi membuat rivalnya Hulagu Khan berang. Bagaimana tidak? Berke Khan selalu menjadi biang kekacauan dalam terciptanya invasi Hulagu di Syam dan termasuk Baghdad. Pada awal invasi Hulagu ke Baghdad, awalnya Hulagu meminta persetujuan Khan Agung Mongke untuk menginvasi Baghdad. Namun Berke Khan yang mengetahui Hulagu akan menyerang Baghdad, Berke Khan mengadukan perihal tersebut kepada saudaranya Batu Khan. Meski bukan seorang muslim, Batu Khan memahami perasaan Berke Khan yang tidak ingin saudara seimannya diganggu oleh Hulagu Khan. Ditambah lagi hubungan antara Batu Khan dan Khilafah Abbasiyah yang sangat harmonis. Dalam peristiwa ini Berke Khan berkata, "Kitalah yang mengangkat Mongke menjadi Khan atau Raja Agung. Dan kita tidak boleh membiarkannya melakukan hal tersebut, kecuali jika kita ingin hubungan kita dengan kekhalifahan memburuk. Padahal mereka adalah sahabat kita, dan antara kita dan mereka ada perjanjian dan rasa cinta." Lantas, Batu Khan langsung menginstruksikan Berke Khan untuk menemui Hulagu Khan agar mengurungkan niatnya tersebut. Dan Hulagu Khan pun tak berdaya menghadapi pemikiran Batu Khan. Walaupun demikian, Hulagu Khan dapat menginvasi Baghdad setelah wafatnya Batu Khan. Setelah invasi tersebut, Berke Khan pun menyusun strategi agar dapat menyerang Hulagu Khan. Karena sang pasukan tidak mau jika berbenturan dengan Hulagu Khan dengan alasan hancurnya Baghdad atau melindungi kaum muslimin. Maka kejeniusannya pun tercipta dengan beberapa alasan. Hingga terjadilah pertempuran antara Berke Khan dan Hulagu Khan sebanyak 4 kali. Ada juga yang mengatakan 3 kali. Masing-masing mendapat kekalahan dan kemenangan. Namun pada tahun 661 Hijriah, pasukan besar Berke Khan meluluh lantakkan pasukan Hulagu Khan. Hingga pasukan Hulagu termasuk anaknya, Abaka Khan melarikan diri. Setelah Hulagu Khan wafat, dendam Abaka terus bergejolak. Hingga terjadi pertempuran antara Berke Khan dan Abaka. Namun Allah mewafatkan Berke Khan di tengah perjalanan pada tahun 665 Hijriah atau 1257 Masehi. Kekuasaan Mongol Utara pun terus berlanjut dalam beberapa dekade hingga saat melemahnya kerajaan Mongol Utara pada tahun 811 Hijriah atau 1409 Masehi. Timur Leng menguasai Mongol Utara. Akibatnya banyak yang melepaskan diri dari Mongol Utara, di antaranya Khazan, Crimea, Astrakhan, Siberia, dan Khwarizmia. Dan di antara khan-khan tersebut saling menyerang satu sama lain. Hal ini pun dimanfaatkan Rusia pada nantinya. Dan alhasil, Rusia dapat menguasai Mongol Utara secara keseluruhan hingga sekarang.
Kebencian Hulagukan tersalurkan di benak sang anak Abaqa Khan, namun tidak untuk sang anak yang bernama Tagudar Ahmad. Ia raja pertama dinasti Ikhanat sejak Hulagukan memerintah yang menjadi seorang muslim. Meski tak begitu lama karena kudeta yang dilakukan oleh Argun sang keponakan, seperti yang telah kita bahas di episode sebelumnya. Sampailah Ghazan yang memerintah dan menjadi sinar Islam kembali terang dan banyak melakukan perubahan dalam internal dinasti Ikhanat Persia. Disusul Ujetsu atau Muhammad Qodabandeh. Namun ada pendapat ahli sejarah yang mengatakan Ujetsu menganut faham Syiah Imamiyah. Singkat cerita, hingga setelah beberapa dekade, dinasti Ikhanat pun melemah. Terlebih saat Timur Lain menginvasi negeri Ikhanat pada tahun 807 Hijriah atau 1405 Masehi. Akibat serangan itu, berakhirlah dinasti Ikhanat dan kelak berdirinya dinasti Safawi setelah lemahnya dinasti Timuri yang didirikan oleh Ismail As-Safawi. Setelah itu terjadilah pepecahan di tubuh Safawi, di antaranya Daulah Afshari, Daulah Zandi, dan terakhir Daulah Qajari yang runtuh pada tahun 1926 Masehi yang dikudeta oleh Reza Pahlavi atas sokongan Inggris dan Rusia dan mengubah nama Persia menjadi Iran hingga berlanjut kepada sang anak Muhammad Reza Pahlavi dan terjadi revolusi Iran yang dilakukan oleh Khomeini dan Iran pun jatuh di tangannya. Berlanjut ke Joshi, putra sulung Genghis Khan yang wafat mendahului ayahnya. Maka Genghis Khan menobatkan Ugeday sebagai Khan Agung setelahnya. Setelah wafat Ugeday, sang putra Guyuk pun dinobatkan menggantikan sang ayah dan hendak menyerang Batu Khan yang kerap melindungi muslimin. Namun penyerangan itu gagal karena ia harus menghadapi kematiannya. Memanfaatkan keadaan tersebut, Batu Khan dan saudaranya Berke Khan berjuang untuk menobatkan Mongke Khan menjadi raja. Maka beralihlah dinasti Ugeday kepada dinasti Tolui. Pada saat wafatnya Mongke Khan, terjadi kekacauan internal untuk merebut kekuasaan antara Arik Boke dan Kublai Khan. Namun Hulagu yang sedang menyiapkan bala tentara untuk sebuah peperangan yang harus ia hadapi, ia pun pulang dan menitipkan armada tersebut kepada Kitbuka. Atas usaha Hulagu, Kublai Khan pun naik tahta dan ia pun memindahkan ibu kota dari Karakorum ke Khanbalik atau sekarang Beijing. Sedangkan Kaidu putra Qasin, putra Ugeday, tetap memerintah di Karakorum, memerintah di sana termasuk Chagatai. Oleh karena itu, dinasti Ugeday terbagi menjadi dua aliansi. Pada era Kaidu, Islam menjadi benteng pertahanan pemerintahan, dan setelah wafatnya pada tahun 704 Hijriah atau 1305 Masehi, terjadi perebutan kekuasaan antara dinasti Chagatai dan Ugeday yang dimenangkan oleh Chagatai hingga pada tahun 722 Hijriah Tarmasirin menjadi raja dan memeluk Islam hingga masa Ali Khan 740 Hijriah dan melemah saat Timur Leng menganeksasi dinasti ini. Setelah kematian Timur Leng, dinasti Ming berkuasa dan menerobos hingga sana Kublai Khan yang mulai melemah saat sang penerus Togan Temur pada tahun 770 Hijriah atau 1369 Masehi. Dan di masa dinasti Ming, Islam mendapat prestasi dan jabatan tertinggi dalam pemerintahan karena menonjolnya dalam mengatur tatanan sebuah negara, meski kondisi mereka sama seperti masa dinasti Kublai Khan. Sedikit kami paparkan, Islam sudah masuk ke negeri tirai bambu ini sejak masa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, didapati banyak prajurit Kublai Khan yang dikenal menonjol dari kalangan muslim. Salah satunya yang sangat terkenal bernama Sayyidianci Jansiding Umar atau Said Ajal Samsudin Umar yang menjadi komandan militer. Kemudian naik menjadi kepala militer di kota Taiyuan dan Pingyang. Tidak hanya itu, selanjutnya ia menjabat sebagai wali kota Beijing dan gubernur bagi Sichuan dan Yunnan.
Dari berbagai kepindahannya, ia banyak membangun madrasah-madrasah dan masjid-masjid di negeri tirai bambu ini. Dan mungkin saja masjid-masjid yang ada di Cina salah satunya hasil dari perjuangannya. Disintegrasi pun terjadi pada masa dinasti Qing atau Manchu. Meski sama seperti sebelumnya, Muslimin mendapat jabatan dan prestasi tinggi, namun itu tak kunjung lama. Para pegawai lainnya menghasut kepala pemerintahan dan terjadilah penindasan kepada kaum muslimin di Cina. Meski terdapat dalam sejarah perlawanan sengit dari kaum muslimin, namun hal itu tidak berlangsung lama. Hingga dalam beberapa masa, salah satu penguasa Cina mendamaikan keduanya dengan syarat mendukung berdirinya Republik Cina pada tahun 1921 Masehi sampai 1950 Masehi. Dan kaum muslimin pun terpaksa menyetujuinya. Maka berdirilah sebuah bendera awal Cina yang memiliki 5 warna, yaitu merah, kuning, biru, putih, dan hitam, yang terdiri dari beberapa rakyatnya, yakni orang Cina, orang Manchu, orang Mongol, Tibet, dan kaum muslimin, atau orang Hui yang terhimpun dalam bendera berwarna putih. Namun, lambat laun komunis pun menggerogoti tubuh Republik Cina. Hingga pada akhir Perang Dunia Kedua, Taiwan dan Mongolia berhasil memerdekakan diri dari Cina atas sokongan Eropa dan Rusia untuk Mongolia. Yang terparah di antaranya kaum muslimin Turkistan Timur atau Uighur yang sejak dulu ingin memisahkan diri dari Republik Cina. Namun mereka tidak berdaya melawan agresifnya perlawanan Cina dan Rusia. Semoga Allah menyelamatkan saudara-saudara kita di sana. Sebuah imperium kuat dan besar tidaklah menjadi aspek kedikdayaan, melainkan jika diiringi dengan kelurusan tauhid dan selalu berada dalam naungan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Setelah kita membahas beberapa negara kekuasaan Mongol hingga runtuhnya, kini tibalah kita membahas tentang dinasti terakhir, yakni Chagatai, yang kelak lahir seorang yang hebat bernama Tughluq Temur Khan, dan juga seorang yang sangat dikenal sejak berdirinya Imperium Mongol, tidak lain Timur Leng, yang akan kita bahas di episode selanjutnya.